Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis perangkat lunak yang digunakan di teknik sipil atau jurusan DPIB. Baik, sebelumnya mungkin dari anak-anak ada yang sudah tahu beberapa jenis aplikasi yang dipakai di jurusan kita. Oke, untuk kali ini Pak Tain akan menjelaskan tentang jenis perangkat lunak yang di situ fokus untuk menggambar. Jadi pada pertemuan pertama ini Pak Tain akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak khusus untuk menggambar. Baik, coba bisa diperhatikan tayangan slide atau PowerPoint berikut. Seperti ini. Jenis-jenis perangkat lunak. Jadi dalam beberapa software yang sering digunakan dalam dunia konstruksi di dunia, termasuk di Indonesia, ada beberapa software yang dipakai. Yang pertama itu ada AutoCAD, ada 3D atau 3D Studio Max, ada Revit Arsitektur, ada ArchiCAD, ada Google SketchUp, ada Shape Architect, ada Artist Studio, ada Reconaros, ada Texla, ada Architect, WCAD, dan Lumion. Nah, ini adalah beberapa software yang digunakan di dunia teknik sipil. Baik, kita coba mengulas satu persatu. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ada yang pertama adalah AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, kita perlu ketahui bahwa AutoCAD ini itu berkembangnya sangat-sangat pesat, ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ bahwa secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia, atau AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil dan developer, arsitek, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lain. Nah ini, jadi AutoCAD itu versinya sangat-sangat banyak. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang AutoCAD. Jadi karena AutoCAD ini yang sering nanti kita gunakan untuk penggambaran di 2 dimensi. Dan ini juga nanti yang kita gunakan untuk pembelajaran nantinya. Baik, jadi AutoCAD itu versinya itu dulu namanya ArchiCAD atau belum menjadi AutoCAD. Tahun berapa itu ya? Ada usah. Nah, jadi di dalam AutoCAD ini pertama kali diluncurkan AutoCAD 2000. Berkembang ke 2002, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 sampai yang terbaru kelihatan di sini sudah ada CAD 2019. Nah, di dalam perkembangannya juga tidak lupa bahwa beriringan dengan itu software, karena ini software, itu intinya semakin ke atas itu semakin baik dan kompleks. Nah, tetapi tidak hanya softwarenya yang kompleks, tetapi hardware juga harus mengikuti. Nah, disitulah intinya AutoCAD itu bisa dijalankan di komputer atau laptop termasuk seri high. Ya. Jadi di sini perangkatnya juga harus memadai. Jadi AutoCAD itu termasuk software tergolong
high, ya. High untuk hardware-nya. Karena hardware itu dibagi menjadi 3, ada low, medium, high. Low itu untuk office biasanya yang sedang saja, sedangkan yang medium itu biasanya untuk program-program yang untuk desain, tetapi tidak yang AutoCAD, juga mungkin juga di Corel, Photoshop, nah itu seperti itu. Nah di CAD ini biasanya memerlukan hardware yang tinggi atau high. Jadi ya harganya ya jelas mahal kan gitu. Jadi penginstalan AutoCAD itu pun juga harus diimbangi dengan hardware yang ada di laptop anak-anak ya. Jadi kalau laptopnya pakai medium, ya diusahakan laptop AutoCAD-nya di bawah 2010 seperti itu. Kalau yang sama punya laptopnya yang low, ya diinstal yang 2007 atau 2008. Sedangkan kalau yang laptopnya high bisa diinstal di 2016 ke atas. Nah, di sini kenapa kok seperti itu? Intinya bahwa program CAD itu berat. Seandainya dipaksa, Pak, gimana? Seandainya seumpama laptopnya atau komputernya low atau office, diinstal AutoCAD yang 2015 ke atas. Apakah jalan, Pak? Ya jalan. Tetapi nanti pada saat dipergunakan, itu akan ngelak. Ngelak itu artinya dia kadang-kadang berhenti. Atau kalau di bahasa kita lemot. Nah, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan hardware dan softwarenya. Jadi harus seimbang. Kalau apa-apa kalau tidak imbang ya tidak bisa bagus hasilnya kan gitu. Nah, oke, itu satu atau pengetahuan tentang AutoCAD ya, jadi sedikit perkembangan dari AutoCAD. Nah, di sini yang kedua adalah format dari asli AutoCAD itu DWG. Ada yang lebih tidak populer. Format ada yang bisa dibutuhkan interchange to format ODXF. Nah, secara de facto menjadi standar data CAD. Nah, akhir-akhir ini CAD sudah mendukung DWF. Kemudian format yang diterbitkan dan dipromosikan, itu adalah data CAD atau yang sering kita gunakan CAD biasanya extensionnya DWG itu ya. Nah, ini adalah contoh gambar AutoCAD. Maaf, ini saya kebablasan. Nah, ini adalah software atau tampilan dari AutoCAD. Ya, seperti ini bisa diperhatikan. Di situ untuk 2 dimensi ataupun untuk 3 dimensi. Ya. Terus yang kedua ada 3D Studio Max. Nah, 3D Studio Max itu apa? Yaitu sering disebut dengan 3D Max. Merupakan produk lain dari Autodesk yang banyak digunakan di seluruh dunia. Produk ini sering digunakan sebagai software animasi, baik animasi arsitektur maupun grafis animasi film. Nah, jadi ini lebih compatible atau lebih fleksibel. Jadi tidak hanya untuk gambar, tetapi juga untuk grafis ya. Itu. Efek animasi dalam software ini relatif banyak sehingga mempermudah pembuatan animasi baik animasi foto maupun animasi bergerak seperti video promosi dalam bidang properti, film atau periklanan. Nah, ini lebih kompleks. Tapi ini juga sama. Produk ini juga produk yang memerlukan hardware medium minimal ya, medium. Atau kalau bagus ya yang high atau yang Core i5 ke atas gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan 3D Max. Contoh gambar di Studio Max. Ini jadi ada dilihat untuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tetapi karena namanya juga 3D, jadi spesifikasinya juga digunakan untuk 3 dimensi. Oke, terus yang ketiga di situ ada namanya Revit Arsitektur.
Salah satu produk lainnya dari Autodesk adalah Revit. Nah, perhatikan di sini, ini juga sama hubungannya dengan atau produk Autodesk satu ini dapat dikatakan sebagai produk gabungan dari CAD dan 3D Max. Jadi tampilannya juga sama, bisa 2 dimensi dan 3 dimensi secara bersamaan. Nah, ini lebih enak lagi. Jadi dalam perencanaannya nanti selain untuk 2 dimensi, dia langsung ditampilkan di sebelahnya 3 dimensinya akan keluar. Nah, ini termasuk contoh softwarenya, bisa lihat di sebelah kanan ya. Next, di situ yang keempat ada ArchiCAD. Ya, produk ini adalah memiliki kesamaan sistem dengan Revit. Namun untuk masalah rendering, sistem ini masih jauh berbeda dengan Revit. Produk unggulan Graphisoft ini banyak digunakan beberapa konsultan di Indonesia karena dari segi dimensional telah sesuai dengan standar dimensi Indonesia, sehingga mereka lebih memilih produk ini dibandingkan Revit yang belum memiliki fasilitas dimensional dalam negeri. Jadi biasanya yang sering digunakan adalah produk-produk ArchiCAD seperti ini. Kalian perhatikan itu ada contoh hasil gambar dari ArchiCAD. Lalu yang kelima di situ ada Google SketchUp. Ya, perhatikan di situ ada Google SketchUp. Google pun tidak kalah produktif dengan beberapa perusahaan di atas. Google SketchUp ini juga memiliki fasilitas gudang gambar 3D atau sering disebut 3D warehouse yang menyediakan beberapa library desain 3D yang berasal dari pengguna Google SketchUp lain. Nah, ini yang nantinya selain CAD untuk 3D yang nanti kita gunakan untuk 3 dimensi, itu salah satunya adalah pakai Google SketchUp. Ini nanti juga bisa dipraktekkan ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh-contoh gambar hasil dari SketchUp. Perhatikan di situ, jadi ada bentuk nyata ya. Terus yang kelima itu ada, di sini yang keenam ada Safe Architect. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, produk ini ya. Jadi produk ini itu memang tidak begitu terkenal di Indonesia, namun dari segi kemudahan dalam penggunaan bisa dikatakan relatif mudah. Namun hasil rendering masih kurang baik dibanding dengan produk Autodesk. Keunggulan produk ini adalah dalam penggunaannya yang lebih simpel dan tidak banyak perintah yang harus dimasukkan dalam fasilitas library-nya. Nah, perhatikan ini ada contoh hasil dari Safe Architect. Ya. Terus next. Nah, yang ketujuh adalah produk Atlantic Studio. Program 3D Architect Studio di sana hampir menyerupai Google SketchUp, namun lebih unggul dari masalah rendering environment. Jika SketchUp harus menggunakan plugin atau rendering by Freeride untuk menghasilkan rendering yang baik, tapi untuk produk ini tidak harus menggunakan plugin. Karena Atlantis sendiri merupakan software modeling sekaligus rendering ya. Yang bisa perhatikan ini software Atlantis Studio, hasilnya juga mendekati nyata begitu ya, terlihat nyata begitu. Yang ke-8 itu ada Rhinoceros. Produk modeling 3D ini sering digunakan oleh perusahaan arsitek dan untuk membuat desain bangunan yang unik-unik. Nah, cuma di sini Pak Tain belum punya contohnya ya. Nanti bisa sebagai tugas mencari software Rhinoceros itu seperti apa, nanti coba dicari. Terus yang ke-9 itu ada Tekla. Software Tekla merupakan revolusi baru dalam bidang rekayasa struktur yang memiliki beberapa keunggulan dibanding program aplikasi lainnya. Keunggulan software Tekla antara lain yaitu berintegrasinya kegiatan pemodelan
analisis dan desain struktur dengan detailing yang lebih detail. Nah, berarti program Tesla ini tidak hanya untuk menggambar, tetapi juga untuk menghitung struktur juga bisa. Nah, ini juga nanti dibuat tugas bahwa nanti ada rhinoceros dan tekla, silakan dicari di internet. Nanti coba hasilnya bisa diupload di Google Classroom, gitu ya. Terus yang ke-10 ada Asilefex LBCAD. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendalami bidang arsitek yang mempunyai toolset untuk membangun apartemen dan gudang-gudang bangunan mulai dari lantai dasar sampai dengan ruangan-ruangan di dalamnya dengan mudah. Intinya program ini, software ini adalah amat dibutuhkan oleh arsitek yang ingin belajar arsitek melalui program arsitek 3D dengan tool-tool yang sangat lengkap. Nah, perhatikan contohnya di situ. Kalau kita lihat ada gambar 3 dimensi ya. Nah, itu. Terus next, terakhir ada Lumion 3D. Lumion adalah alat visualisasi untuk real time, membuat film 3D masih gambar awal. Arsitek dan desain Anda juga bisa memberikan animasi atau animasi. Lumion menawarkan garis yang sangat baik dikombinasikan dengan alur kerja cepat dan efisien, menghemat waktu, tenaga, dan uang tentunya ya. Nah ini, jadi produk untuk Lumion itu biasanya dia cenderungnya ke rendering. Rendering itu dia lebih bagus. Jadi hasilnya lebih real time ya. Real time. Ini ada contohnya hasil dari Lumion. Oke, jadi itu beberapa software yang nantinya akan kita pelajari dan kita gunakan di salah satu produk nanti di pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua. Nanti akan saya jelaskan tentang software yang di situ khusus untuk menghitung struktur. Jadi untuk hari pertama ini kita mempelajari beberapa software untuk menggambar. Tadi sudah ada tugas, jadi nanti coba dicari yang 2 tugas tadi dan didiskusikan dengan kelompok. Nanti kelompoknya dibagi sendiri. Terus hasilnya bisa diunggah di Google Classroom. Begitu ya. Di hari yang ketiga nanti kita akan mempraktekkan cara menginstal salah satu dari software yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu software drawing. Nanti kita coba menginstal AutoCAD. Nanti Pak Tain juga akan memberikan tutorialnya. Yang kedua nanti kita coba menginstal SAP ya, atau software struktur. Nah, untuk itu besok atau pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan model atau software untuk menghitung struktur. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian video tutorial sebagai nanti gambaran bahwa saya itu suka yang mana, seperti itu ya. Tapi nanti untuk 3D tetap kita misalnya AutoCAD. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.